Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Misbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau Tuhan berikan hikmat buat setiap kita, biar kita boleh berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk datang bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah momen di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Masing-masing pribadi boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin langkah kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari datang dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu akan Tuhan. Yes. Biar kita boleh dipuaskan bagi hari ini. Beberapa menit ke depan, mari serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan dan Dia akan bertindak. Janganlah takut, janganlah bimbang, sebab Tuhan menyertai kita. Apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Yesus, makasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
untuk berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Di segala kondisi hidup kami, kami memerlukan Tuhan lebih dari segalanya. Karena Engkau sumber kekuatan kami, karena Engkau sumber pengharapan kami. Oh Yesus, mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, berjalan dengan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, mari dengan segenap hati kita datang. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Ya Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Kau Yesus. Kaulah sumber segalanya Tuhan. Terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh Engkau yang kami butuhkan, Yesus. Kau yang menuntun langkah kami, Kau yang berjalan di depan kami, Tuhan, yang menyertai langkah kami, Kau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana Kau beri kesempatan untuk kami ada, itu semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami mengawali perjalanan hari ini, kehidupan hari ini, pekerjaan hari ini Tuhan, kami mengandalkan Engkau, kami bangun mezbah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk melandasi kehidupan hari ini. Kau sertai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bila firman yang kami renungkan, firman yang kami baca pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Dan sebelum kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini, ataupun langkah dalam hidup hari ini, baiklah kita membangun mezbah yang terbaik buat Tuhan, membangun mezbah syukur buat Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan tentang satu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, yaitu Abraham. Abraham yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga kehidupannya selalu membangun mezbah buat Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Saat taat akan perintah Tuhan, sampai ia rela mengorbankan anaknya yang kita sering dengarkan, kita sering baca dalam firman Tuhan, dia mengorbankan Ishak. Dia membangun mezbah, kemudian dia mempersembahkan Ishak untuk Tuhan. Itu wujud dari ketaatan Abraham kepada Tuhan. Sehingga sampai pada masa tuanya diberkati secara luar biasa.
Dalam hidup Abraham, setiap proses yang Tuhan beri baginya tidaklah mudah untuk dilalui. Namun Abraham selalu memilih untuk hidup taat seperti yang disukai oleh Tuhan. Oleh karena ketaatan Abraham, Tuhan menjanjikan banyak berkat bagi Abraham, serta menjanjikan Abraham untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa dan memberikan suatu negeri bagi keturunan Abraham. Bapak Ibu, kita baca dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 16, di situ dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Luar biasa saudara, kita baca Kejadian 13 ayat 14 sampai 16 ini janji Tuhan kepada Abraham bahwa pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Janji Tuhan untuk Abraham sangat luar biasa saudara. Bahkan perjalanan dari Mesir, kalau kita baca ayat ini, Kejadian 13 ayat 1, Kejadian 13 ayat 1 sampai yang ke-18. Wah, di situ cerita tentang antara Abraham dengan Lot. Mereka sama-sama waktu perjalanan dari Mesir menuju Negeb. Abraham diberkati sangat luar biasa. Di ayat yang pertama dikatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dan dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat apa saudara? Sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, dimanapun kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Di sini waktu Abraham pergi dari Mesir, tanah Mesir ke Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan adapun Abraham sangat kaya, bahkan banyak ternak, perak dan emasnya. Zaman dulu arti dari kekayaan itu bukan seperti sekarang yang mungkin deposito banyak dan sebagainya, tapi zaman dulu digambarkan dengan ternaknya sangat banyak sekali, peraknya dan emasnya banyak sekali. Kemudian di tengah perjalanan Bapak Ibu, di ayat yang kelima kita baca bersama, juga Lot yang ikut bersama dengan Abram. Lot ini adalah keponakan dari Abram. Dia ikut diberkati sebab dia bersama-sama dengan Abraham yang hidupnya mengandalkan Tuhan, hidupnya taat kepada Tuhan, yang hidupnya selalu membangun mezbah dalam kehidupannya. Kemudian Lot pun, ayat 5 juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Nah, di sini mulai permasalahan timbul karena ternaknya banyak dan sebagainya. Ayat 6 dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kemudian muncullah sebuah permasalahan karena ternaknya banyak antara Abram dan Lot juga sama-sama banyak, mereka sama-sama kaya. Ayat 7 dikatakan, karena itu terjadilah apa? Perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ini yang luar biasanya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu, karena Abram ini diberkati Tuhan secara luar biasa, ternaknya banyak, bahkan Lot yang ikut dengan Abraham pun ikut diberkati juga, ternaknya juga mulai banyak, timbullah permasalahan, yaitu apa? Terjadilah perkelahian antara gembala Lot dengan gembala Abram. Tapi karena Abraham ini orang taat kepada Tuhan dan selalu bergaul dengan Tuhan, selalu bangun mezbah dengan Tuhan, selalu bangun mezbah syukur setiap pagi, selalu bangun mezbah doa, selalu bangun mezbah dimanapun dia berada. Yang tidak pernah dilupakan dari Abraham, setiap saat dia membangun mezbah buat Tuhan, maka jalan hidupnya pun disertai Tuhan. Dan waktu mengalami masalah dengan Lot, karena dia sering bergaul dengan Tuhan, dia bisa berbicara kepada Lot bahwa sebenarnya Abraham ini lebih tua dari Lot. Tapi dia bisa berbicara kepada Lot, kalau kita harus berpisah. Kita tidak bisa bersama lagi. Kita harus berpisah sebab ternak kita semakin banyak dan gembalamu dan gembalaku mulai perlahan berkelahi. Baiklah kita berpisah. Tapi Abraham, bijaksananya Abraham di sini dikatakan apa? Dia yang memulai untuk Lot untuk memilih. Kalau Lot ke kiri, saya ke kanan. Kalau Lot ke kanan, saya ambil ke kiri. Kemudian Abraham memberikan tempat yang pertama untuk Lot memilih, di mana dia harus memilih. Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bahwa ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, memang pilihan pertama diberikan kepada Lot. Tetapi kita belajar di sini, Lot memilih sesuatu yang indah sesuai dengan pandangan matanya. Dia lebih memilih di lembah Yordan. Kenapa lembah Yordan banyak airnya? Dan di situ dikatakan di ayat 10 dikatakan seperti taman Tuhan. Sebab Lot melihat dengan kacamata manusia, bukan dengan kacamata Tuhan. Dia melihat yang baik menurut pandangannya. Dia melihat sesuatu yang wow menurut pandangannya dia. Tapi dia lupa tidak menyertakan Tuhan waktu memilih. Dia melihat sesuatu, lembah Yordan banyak airnya. Ternakku pasti hidup, semuanya pasti hidup. Dan di lembah Yordan banyak kehidupan di sana. Dia lihat dengan kacamata manusianya, dia melihat, wow, saya pilih yang lembah Yordan. Tapi dia tidak menyertakan Tuhan saat dia memilihnya. Akhirnya apa yang didapat? Di situ dikatakan juga ayat 10 dikatakan bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Bukan taman Tuhan, seperti taman Tuhan. Dan seperti tanah Mesir, bukan tanah Mesir tapi seperti, hanya seperti. Kadangkala mata kita, kalau kita dengan kacamata kita memandang sesuatu yang baik menurut kita, ukuran kita, menurut ukuran manusia itu baik. Tapi kadangkala itu tidak sesuai dengan apa yang dimau Tuhan. Nah, di sini letaknya Lot, kesalahan Lot bahwa dia memilih dengan kacamata manusia. Dan yang terbaik, yang baik buat Lot, pilihan sudah diambil Lot. Dan Abraham pun sebenarnya tinggal sisa yang dipilihnya. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12 dikatakan, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu, kita ambil satu pelajaran yang luar biasa di sini. Bahwa apa yang kita lihat sesuai ukuran manusia, mungkin itu bukan pilihan yang tepat. Tapi
yang dilihat Lot sepertinya baik di depan, tapi di sebelahnya ada kota Sodom dan Gomora. Di situ ada pun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 14 kita lanjutkan bersama. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamunya lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini menjadi pelajaran buat kita pagi ini, bahwa tentang Abraham dan Lot. Mereka sama-sama diberkati Tuhan dan mereka sama-sama memiliki ternak yang sangat banyak, emas bahkan perak. Dalam satu perjalanan dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun seringkali dihadapkan dengan beberapa banyak pilihan. Ingat saudara, apa yang kelihatan dari kacamata manusia itu belum tentu terbaik dari Tuhan. Yang baik buat kita belum tentu terbaik yang dari Tuhan. Maka dari ini diperlukan satu ketaatan kita kepada Tuhan setiap hari dan bangun mezbah. Ingat, Abraham yang selalu dia kerjakan, dia membangun mezbah buat Tuhan senantiasa. Dia berhubungan intim dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Maka dalam jalan-jalan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Dan Abraham memilih yang terbaik. Pilihan Abraham yang terbaik. Yang secara manusia, mata manusia mungkin padang gurun dan sebagainya. Tapi yang dipilih Lot adalah lembah Yordan yang banyak air, banyak kehidupan. Tetapi ujungnya sesuatu yang bukan baik tapi justru buruk, membawa kehidupannya semakin buruk. Tetapi apa yang pilihan yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang sebenarnya mungkin padang gurun dan sebagainya, tetapi di ujungnya adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa belajar saudara, bagaimana kita menghadapi kehidupan kita, memilih sesuatu, libatkan Tuhan. Seperti Abraham, libatkan Tuhan, senantiasa doa, memuji Tuhan, senantiasa baca firman, melakukan firman, taat akan firman-Nya. Maka jalan-jalan kita akan dituntun oleh Tuhan. Bahkan dalam segala pilihan pun dalam hidup, kita dituntun Tuhan untuk memilih yang terbaik. Ingat, yang baik belum tentu yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau yang dari Tuhan, sepertinya padang gurun, sepertinya sesuatu yang tidak, aduh Tuhan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi itulah yang terbaik dari Tuhan. Kita bisa lihat di ujungnya sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Biarlah firman ini menjadi firman kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kita bisa belajar dari Abraham. Dia memilih yang terbaik, bukan yang baik secara mata. Lot memilih yang baik menurut pandangan kacamata manusianya, bahwa di lembah Yordan lebih banyak kehidupan. Di lembah Yordan dia berpikir dengan kacamata manusia, bahwa di lembah Yordan dia akan hidup, dia akan semakin kaya. Tetapi pilihan yang sesuai dengan mata manusia, yang menurutnya baik, tapi bukan yang terbaik dari Tuhan. Tapi Abraham memilih yang terbaik. Mungkin padang gurun yang ada di depannya. Tetapi saat dia memilih yang terbaik, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam Abraham. Biarlah pilihan itu ada di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap pilihan hidupmu,
Jangan lupa bangun mezbah buat Tuhan. Libatkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkahmu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya yang Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan memilihmu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Dan harta yang paling berharga hanya Kau Yesus dalam kehidupan kami selamanya. Bapa, ajar kami untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam langkah kami Tuhan. Ajar kami untuk melangkah sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Seperti Abraham, dia yang memilih yang terbaik. Mungkin secara manusia di depan kami tidak indah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, itu yang Kau tunjukkan kepada kami. Dan pilihan itu Tuhan yang terbaik dari Engkau. Dan kami akan menemukan bahwa ujungnya sesuatu yang luar biasa dari Engkau. Dan berkat yang luar biasa seperti Abraham dia terima. Berkat yang luar biasa itu boleh kami rasakan. Ajar kami untuk melibatkan Engkau Tuhan. Dan senantiasa bangun mezbah buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati buat anak-anak-Mu yang setia mengikuti mezbah syukur di pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, Kau berkati mereka Tuhan. Dalam pelayanan juga Kau berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat yang berulang tahun Tuhan. Bila Kau tambahkan usia, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur di tangan kanan dan kekayaan hormat di tangan kiri. Dan apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Bahkan setiap mereka yang ingin hari ini mungkin berbaring sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan yang mengalami kelemahan, Kau kuatkan Tuhan. Dan kami berdoa yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, kami minta kesembuhan yang daripada Engkau ya Roh Kudus. Berkati yang sekolah dan yang bekerja, yang kuliah Tuhan sertai. Perlindungan dan penjagaan Tuhan sempurna. Dan yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan juga bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang pegang kendali bangsa ini Tuhan. Dari presiden dan menteri-menterinya. Dan dari yudikatif, legislatif dan sampai pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Sertai dan taruh roh yang takut akan Tuhan. Diberkatilah bangsa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita, dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku,